Makanya kalau kita tengok pendapat Gus Baha tentang kurban. Kalian yang sanggup berkurban dengan seekor kerbau, kata Gus Baha, berkurbanlah dengan lembu, dengan kerbau, dengan sapi. Yang tak sanggup, berkurbanlah dengan beberapa ekor kambing. Tak sanggup, berkurbanlah dengan seekor kambing. Tak sanggup, apa kata Gus Baha? Sanggupmu apa? Nah, coba bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ayah bunda orang tua kami yang kami muliakan, pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang berhadir, yang tak kami sebutkan satu persatu, saudara-saudara sebaya, anak-anak kami yang kami sayangi, sidang jamaah maghrib rahimakumullah, insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, malam ini kita akan mengkaji tentang hikmah-hikmah di balik ibadah kurban. Saya yakin kurbannya sudah dikaji, jadi saya mengambil sisi berbeda, hikmah-hikmah di balik ibadah kurban. Ibu dan bapak rahimakumullah, ada banyak hikmah hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua melaksanakan ibadah kurban. Di antara hikmah-hikmah yang terdapat dalam setiap pelaksanaan kurban itu, ibu dan bapak rahimakumullah, kurban ini sebetulnya pertama mengajarkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kurban itu mengajarkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Sebagaimana kita ketahui ibu dan bapak, kalau kita buka surah Al-Kautsar itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Yang mengatakan nikmat itu banyak Allah. Yang mengatakan nikmat itu banyak Zat yang maha kaya, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha besar, yang punya segala-galanya. Rabbus samawati wal ardh. Diumumkan kepada kita bahwasanya nikmat itu banyak. Mestinya ibu dan bapak, karena kita ini miskin, manusia itu kan miskin. Punya istri dikasih Allah, punya suami dikasih Allah, dapat anak diberi Allah, dapat harta benda karena minta sama Allah, punya pangkat jabatan berdoa sama Allah. Kemudian lapang hidupnya bukan karena hebat dia, karena memang dilapangkan Allah. Kalau dia punya sawit, bercocok tanamnya di atas tanahnya Allah. Kalau bertempat tinggal, dia masih berpayung di bawah langitnya Allah. Jadi tidak satu pun yang kita miliki yang tak berkaitan dengan Allah. Jadi semua yang kita miliki itu milik Allah. Maka manusia itu hak dia bukan alhamdu. Hak manusia itu hanya al-mahdu. Jadi manusia itu tak boleh mendapatkan segala puji. Pujian dalam makna terbatas masih boleh dia dapatkan, tapi makna alhamdu itu lillahi rabbil alamin. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, karena memang yang memiliki apa yang kita miliki hari ini sebetulnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ibu dan bapak yang berbahagia, walaupun yang mengumumkan nikmat itu banyak, nikmat itu begitu luar biasa, nikmat itu begitu berlimpah ruah, anehnya manusia yang miskin yang tadi menerima, itu selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Nah, apa sebetulnya yang salah pada diri manusia ini? Yang salah itu hanya satu ibu dan bapak. Apa dia?
qalilam ma tashkurun. Teramat sedikit manusia yang pandai bersyukur. Nah, agar kita ini bersyukur, caranya oleh Allah Ta'ala macam mana? Dua di antara cara bersyukur yang paling hebat. Fasalli li rabbika wanhab. Kalau sudah itu dikerjakan ibu dan bapak, inna syani'aka huwal abtar. Kalau sudah salat, sudah berkurban, masih juga ada orang mencela kita, maka orang yang mencela itu berurusan dengan Allah. Dia orang terputus. Mengapa solat tolak ukurnya? Nah, kalau solat tentu tak perlu kita kaji panjang lebar lagi. Karena as-salatu imaduddin, solat tiang agama, menegakkan agama, meninggalkannya, merobohkan agama. Apalagi solat itu adalah dinding pemisah antara mukmin dan kafir. Maka man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihar. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka berarti dia memproklamirkan dirinya kafir terang-terangan. Apatah lagi, ibu dan bapak rahimakumullah, amal ibadah yang pertama kali dihisab di padang mahsyar adalah amal ibadah salat. Baik salat, baik seluruh amal ibadah. Buruknya salat, buruk seluruh amal ibadah. Nah, maka salat. Maka tak ada kewajiban setelah syahadat kecuali kewajiban menunaikan ibadah salat. Ibu dan bapak, lalu mengapa kurban? Mengapa kok kurban temannya? Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kurban itu ibu dan bapak rahimakumullah adalah cara paling sederhana menunjukkan rasa syukur. Mari kita tengok pada contoh. Ada seorang laki-laki bernama Ja'far. Ja'far ini, ibu dan bapak, dia mendengarkan Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Man wajada sa'atan. Siapa yang diberi kemampuan berkurban. Falam yudhhi. Tetapi dia tidak melaksanakan kurban. Diancam oleh Nabi dengan kalimat fala yaqrabanna musallana. Jangan kalian dekati tempat solat kami. Cemas sekali sahabat mendengarkan ancaman itu. Kalau sekarang Pak Ketua mungkin orang tak cemas. Dulu saking cemasnya sahabat itu, saf satu ini itu lebih cepat penuh sebelah kanan dibandingkan saf sebelah kiri. Mengapa demikian? Karena Nabi setelah selesai sholat mengarahkan sebahagian wajahnya ke arah jamaah. Sahabat itu menunggu momen, salah satunya ketika Nabi mengarahkan sebahagian wajahnya itu, mereka bisa menatap wajah Nabi berulang-ulang, walaupun hanya sebahagian wajah. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, bagi mereka menengok wajah Nabi itu kekayaan. Nah, orang yang tidak berkurban, padahal dia sanggup berkurban, tidak boleh mendekati tempat sholat Nabi. Maknanya tak bisa berjumpa dengan Nabi. Maknanya tak bisa menengok wajah Nabi. Nah, jadi cemas betul mereka. Apa yang terjadi? Ditengoknya kandang kambing. Rupanya di kandang kambingnya Ja'far itu hanya ada seekor zabah. Jadi orang Arab terbiasa menyebut kambing berumur 2 tahun, kibash. Tapi kalau kambing itu masih berumur setahun, mereka lebih cenderung menyebut namanya zabah. Zabah itu sesembelihan. Kalau bahasa kitanya lauk. Pakai nasi kalau bahasa ucunya. Jadi kalau dibuka tudung, tak ada lauknya Pak Haji. Dicokoknya kambing berumur setahun itu dimasak dia. Jadi kalau kitanya semacam ayam kampung lah ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi bagi mereka, kambing berumur setahun itu makanan rutin. Rupanya di kandang kambingnya itu hanya ada kambing berumur setahun. Kalau Bapak Ibu buka tentang syarat dan ketentuan hewan kurban, kalau domba boleh umurnya setahun. Tapi kalau kambing 2 tahun. Sedangkan kalau kerbau dan sapi 2 tahun. Nah, dia ini hanya punya kambing berumur setahun. Walaupun demikian, kambing berumur setahun itu dibawanya kepada Nabi. Ya Rasul, di rumahku hanya ada seekor kambing. Seekor zabah ini. Kalau kambing ini pun aku kurbankan,
maka habislah seluruh kekayaanku. Tapi kalau kambing ini tak aku kurbankan, aku takut ya Rasul, bahagian orang yang tak boleh mendekati tempat sholatmu. Nah, apa kata Nabi? Sembelihlah kambingmu itu, jadikanlah kambingmu itu sebagai kurbanmu. Masya Allah. Jadi kalau orang yang punya seekor kambing disuruh berkurban dengan kambing seekor tuh, kalau ada ibu-ibu punya cincin 3 bentuk tak berkurban. Ada bapak-bapak punya NMAX, tapi tak berkurban. Angsuran mobil lancar, tapi tak berkurban. Merokok 2 bungkus sehari lancar, tapi tak berkurban. Kalau hidup dia di zaman Nabi, apa cakap Nabi agak-agak. Makanya kalau kita tengok pendapat Gus Baha tentang kurban. Kalian yang sanggup berkurban dengan seekor kerbau, kata Gus Baha, berkurbanlah dengan lembu, dengan kerbau, dengan sapi. Yang tak sanggup, berkurbanlah dengan beberapa ekor kambing. Tak sanggup, berkurbanlah dengan seekor kambing. Tak sanggup, apa kata Gus Baha? Sanggupmu apa? Nah, coba bayangkan. Sanggupmu apa? Tapi jangan sampai engkau tak berkurban. Walaupun sanggupmu itu, ini bukan berarti ibu dan bapak rahimakumullah boleh korban macam ini. Kalaulah yang ada di rumahmu hanya seekor ayam, maka ayam itulah yang engkau kurbankan. Yang penting pada hari raya kurban itu engkau memberi. Itu kata Gus Baha. Payah mencari dalil itu. Di mana dalil itu? Salah satu yang bisa dijadikan tolak ukur dalil adalah Ja'far disuruh berkurban dengan kambing yang belum umurnya 2 tahun. Masya Allah. Banyak orang hari ini, Pak, merokok 2 bungkus sehari. Sebungkus 32 sampai 35 ribu. 2 bungkus 70 ribu. Kali 365 hari 25.500.000. Kalau pergi dia besok pagi ke bank syariah, mendaftar haji, dia langsung dapat porsi. Jadi siapakah orang yang bisa daftar haji tiap tahun? Orang mampu merokok 2 bungkus sehari. Kalau pergi dia ke travel, ada beberapa travel di Pekanbaru ini harganya hanya 24-25. Tidak semua travel. Artinya 25 juta itu bisa berangkat umroh. Jadi siapa orang yang bisa berangkat umroh tiap tahun? Orang yang bisa merokok 2 bungkus sehari. Tapi ada orang untuk 25.500.000 dikasih ke pabrik rokok, ada duitnya. Tapi untuk berkurban yang hanya 7.000 sehari, tak ada duit. Apa yang salahnya? Ini nanti tadi itu Pak Haji. Qalilan ma tashkurun. Teramat sedikit manusia yang pandai bersyukur. Yang kedua, ibu dan bapak yang berbahagia, kurban ini adalah tolak ukur cinta manusia kepada Allah. Tolak ukur cinta. Mengapa demikian? Ketika Nabi mengatakan apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya, membawa seekor hewan kurbannya, maka itu adalah kurban dirinya dan kurban seisi rumahnya. Sebetulnya hadis itu dijelaskan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Itu yang dimaksud dalam perkara hadis itu adalah seorang laki-laki yang memang hanya dia seorang diri yang mencari nafkah. Macam saya inilah. Saya sendiri mencari nafkah. Kalau saya sudah berkurban, maka seisi rumah itu sudah lepas. Tapi saya malu saya berkurban satu. Nah, makanya paling tidak 2, 3, kalau bisa 4. Tapi orang yang memiliki dalam rumahnya itu banyak orang bekerja. Coba tengok nanti Gus. Macam Gus ini kan berdua bekerja. Ada orang lain. Berlima dalam rumah tuh kelima-limanya bekerja.
maka tidak berlaku apa yang disampaikan tadi, tidak menjadi hukumnya sunnah kifayah, tapi menjadilah hukumnya sunnah ainiyah. Jadi tidak bisa lagi satu kurban untuk bersama, tapi satu kurbannya masing-masing. Nah, begitu pendapat Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Tapi biasanya orang ini kalau ketemu hal yang menyenangkan, kalau dalil itu agak ringan dia sedikit, kembali ke dalil. Tapi kalau seandainya pendapat ulama yang agak meringankan, kembali ke pendapat ulama. Padahal ulama juga menjelaskan dalil. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi kalau orang itu berlima dalam rumah itu bekerja semuanya, kelima-limanya berkurban. Kelima-limanya berkurban. Maka, walaupun Nabi secara umum, hadis tadi kan satu rumah, satu kurban. Nabi tak pernah berkurban satu. Nabi paling tidak berkurban berapa? 2. Kabsyaini amlahaini. Nabi berkurban dengan 2 kambing berwarna putih. Tapi ketika rezeki Nabi lapang, Nabi tak lagi berkurban 2. Nabi berkurban dengan 100 ekor onta. Yang kalau nggak salah baru pecah rekornya tahun lalu, 2021. Raja Salman berkurban 1000 ekor onta. Ini menunggu-nunggu orang kaya melur lagi nih. Ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi hebat kurbannya Ja'far, hebat kurbannya Nabi, sampai 100 ekor onta. Atau Raja Salman yang tembus 1000 ekor onta. Ada seorang hamba Allah. 86 tahun masa menunggu anak. Sudah 77 tahun usia sang istri. Tak juga dapat anak. Tiap hari, tiap malam, saban waktu. Taban pakaro musim. Tak pernah peduli berhenti berdoa. Rabbi habli minas salihin. Sampai akhirnya Sarah memahami betapa rindunya sang suami mendapatkan sang buah hati. Diikhlaskan suami menikahi perempuan lain namanya Hajar. Duluan pula perempuan itu hamil dibandingkan Sarah. Lahirlah seorang anak. Rupanya ujian belum berhenti. Disuruh menghantarkan istri dan anak ke sebuah lembah. Lembah itu disebut dengan nama lembah Bakkah. Bakkah itu artinya menangis. Makkah tempat menangis. Kenapa disebut Makkah itu tempat menangis? Karena orang kalau sudah sampai ke Makkah, maka hampir bisa dipastikan dia menangis. Kalau ada orang sampai ke Makkah tak menangis, itu dipertanyakan keorangannya. Jadi orang kalau sudah sampai ke Makkah itu menangis. Tak ada yang tumbuh di situ. Air pun tak ada di situ. Makanya kalau kita pahami filosofi sa'i itu luar biasa. Maka dicari air di sofa, nampak dia menggenang di Marwah. Dikejar ke Marwah, menggenang dia di sofa. 7 kali pulang dan pergi. Tapi apa yang terjadi? Dicari di sofa, dikejar di Marwah. Muncul airnya di mana? Di telapak kaki, di telapak tumit Nabi Ismail. Itu bermakna kita ini bukan disuruh berusaha. Maaf, kita ini bukan disuruh berhasil. Kita ini diwajibkan berusaha. Dan jangan dikira di mana tempat usaha, di situ dia berbuah. Kadang-kadang di sini dia dicari, maka di tempat lain dia membuahkan hasil. Tapi kera Jawa mencari. Bakure. Di mana ada paho, di situ ada kaki. Di mana ada usaha, di situ ada rezeki. Jadi awak tu mbak usaha saja. Di mana nanti tumbuh tunehnya itu nak kerja awak tu lubang ketua.
Ke Raja Wak mencari ibu dan bapak. Setelah anak dihantarkan ke lembah Bakkah, disuruh pula meninggalkan. Bertambah ujian. Awak menghantarkan anak ke pondok je menggegek. Menghantarkan anak ke pondok. Pak Kiai menjaganya menggegek tuh. Saya mau berangkat umroh insyaallah tanggal 26. Rupanya tiket dapat tanggal 23. Akhirnya ibu dan bapak pontang-panting mengkondisikan tiket. Akhirnya anak baru pulang itu tanggal 23 itu baru siap ujian. Siang. Akhirnya anak-anak kejar dari pondok menuju Jogja. Jogja terbang Malaysia. Di Malaysia anak perempuan dapat saya tunggu. Anak laki-laki tidak bisa saya tunggu. Jadi nanti anak laki-laki itu pergi sendiri. Dari Gontor ke Jogja, Jogja terbang Malaysia, Malaysia terbang ke Jeddah, saya tungguin nanti di hotel. Gampang juga kita. Gampang juga. Laikan iyo, saya bilang. Itu baru dengan pesawat itu. Terbayang oleh kita anak usia 19 tahun tuh. Sampai nanti ke Jeddah. Sampai nanti ke hotel di Mekah. Laikan iyo itu saya bilang. Nabi Ibrahim, Pak. Ini sambil saya menguatkan hati saya juga ini. Nabi Ibrahim bukan cuman berjalan zahir yang nampak di tempat yang tak ada air. Di lembah Bakkah, lembah yang paling rendah di kota Mekah. Coba tengok. Lembah paling rendah di kota Mekah itu lembah Bakkah, tempat Ka'bah sekarang. Di situ anak dan istri ditinggalkan. Ondeh, Pak. Itu bukan main-main tuh ujiannya. Kalau ibu-ibu lah ditinggalkan dek suami ditampik macam itu, apa yang ibu-ibu lakukan? Tapi apa yang terjadi kemudian? Setelah istri ditinggal, setelah anak mulai tumbuh besar disuruh balik. Oh, tidak sedikit senangnya hati. Tapi ketika rasa senang hati itu belum rasanya hilang, rasa rindu sedang berbunga-bunganya, datang mimpi 3 malam berturut-turut. Engkau Nabi kedua setelah Nabi Muhammad. Mampu engkau sabar 86 tahun penantian, hebat. Tapi belum selesai. Engkau Nabi terbaik setelah Nabi Muhammad. Disuruh meninggalkan istri dan anak-anakmu, mampu, baik. Tapi belum selesai. Apa ujian ketiga? Sembelih anak. Oh, kok tiba dia awak lah agak-agak apa gitu. Awak jangankan anak level Ismail, Pak. Anak-anak mada-mada aja nak taluk lah, Pak. Kalau ada 2 anak itu bermasalah misalnya, nak taluk dapat haji. Apalagi anak ini levelnya Ismail alaihissalam. Hebatnya, sama pemikiran semuanya. Digoda oleh iblis, batalkanlah Ibrahim. Payah engkau mendapatkannya ini Ibrahim. Dilemparnya. Datang iblis kepada Hajar. Engkau yang melahirkan itu Hajar. Antara hidup dan mati engkau melahirkan. Mau engkau? Suamimu menyembelih anak kandungmu? Anak semata wayang. Tapi Hajar pun melempari iblis. Lalu kepada Nabi Ismail sendiri. Maukah engkau wahai Ismail, engkau ni masih anak muda. Masa engkau pula yang disembelih oleh ayahmu? Tidak aja kerja ayahmu. Kalau anak awak lah agak-agaknya. Kalau memang tapaso, memang adokan dibantai, ya nan tua-tua lah dulu ya. Ya baji. Nan tua lah dulu katanya. Nanti muda lagi akan dulu dah. Tapi kata Ismail, bulat hatinya, dilempari iblis. Nah, tempat melempar itu
dijadikan sebagai jamrah. Tempat melontar jumrah. Baik jumratul ula, jumratul wusta, jumratul akobah. Jadi Nabi Ibrahim ini sangat banyak sejarahnya berkaitan dengan kita langsung umat Nabi Muhammad. Mulai sa'inya, ya kan? Tempat yang dikunjunginya, tempat menetapnya, banyak sekali. Di samping Ka'bah itu juga ada makam Ibrahim. Nabi Ibrahim juga Nabi yang ikut membina, membangun Ka'bah, ya kan? Banyak sekali. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Tapi apakah langsung anak itu dibaringkan? Tidak. Dibawa anak itu berjalan dulu. Nah, jadi inilah namanya, apa namanya itu? Rasa itu tak bisa dipungkiri. Walaupun hati sudah bulat, rasa sayang kepada anak itu begitu kuat. Saya menengok lama, saya termenung. Jarak antara melontar jumroh dan tempat Nabi Ismail disembelih itu kan tidak kurang 2 kilo lebih. Saya menyimpulkan kalau boleh diilustrasi kan. Ini diilustrasi ini buat Bapak. Dia kan enggak pula dari kitab macam itu kan. Aja kan semuanya diceritakan. Kan menengok bentuknya itu tempat melontar. Kok di sini disembelih? Kalau saya memahaminya, ilustrasinya adalah Nabi Ibrahim berjalan dulu. Kalau di kita ini tuh, Bang, masa-masa berkecamuknya jiwa, berkecamuknya pikiran. Satu sisi Allah, satu sisi anak. Tapi kan kata Nabi, kalian tak dikatakan beriman jika kalian mencintai orang tua kalian, istri anak kalian sama dengan mencintaiku. Sama saja tak beriman. Apalagi melebihi. Kalau awak kira-kira sama atau melebihi, Bang? Enggak ragu lo menjawab. Apa Ji? Kenapa? Sama agak-agak agak. Atau kenapa? Pikir masing-masing lah itu nak. Jadi PR masing-masing lah itu. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Barulah dibaringkan Nabi Ismail. Tempat dibaringkan Nabi Ismail itu dibuat sekarang semen sebesar inilah. Sebesar tiang nih, setinggi dada dibulatkan. Disitulah Nabi Ismail dibaringkan. Apa kata Nabi Ismail? Tutup mata ayah, ambillah pisau paling tajam. Menurut sejarahnya itu, saking tajamnya pisau itu, Nabi Ibrahim hanya sekali mendorong. Putus. Makanya pisau yang paling sunnah untuk dijadikan pisau sembelihan, sekali didorong ke batang leher kurban itu, didorong sekali, tali yang mengikat kaki dilepas. Masalahnya pisau yang ada di tangan kawan tukang dabiah itu banyak pisau sambil memotong bawang, memotong-motong yang lain. Kalau pisau sembelihan itu memang hanya sekali. Namun ulama membolehkan 3 kali. Dorong, tarik, dorong. Makanya kalau kita ikut pelatihan juleha ataupun tasbih, juleha ini juru sembelih halal, tasbih ini komunitas sembelih halal, mengukur pisau tajam itu kata dia, tisu. Tisu ini kan lemah nih, tapi rupanya kalau pisau tajam tuh, dipotongkan ke tisu, lewatnya tisu tuh. Itulah yang paling baik untuk menjadikan pisau penyembelih. Tapi kalau dihadapkan ke tisu tidak mempan, masih dimaafkan kertas buku tuh atau HVS, dipotongkan ke kertas tuh. Kalau bunyinya halus, lewat semuanya, itu masih mubah. Tapi kalau bunyinya kasar, itu makruh. Tapi kalau koyak dia, itu haram. Cobalah tes pisau tukang dabiah tuh. Makanya kenapa tukang dabiah itu banyak menggergaji dia. Cobalah teskan dengan kertas tuh. Tak menelap dia tuh. Maka saya memotong, setiap saya motong kertas. Nggak ada tambah bagak-bagak situ baji. Kan ada puluh orang, lah 30 kali nggak ada asah-asah dong. Tetap pakai kabut tu dia. Memang nggak diasah dah, tapi tetap pakai kabut tu lah. Lah melintin batang lienya lah.
Makanya setiap mau memotong, saya teskan kertas. Nah, baru. Tidak boleh nyangkut. Kalau nyangkut dia, nah dihaluskan sedikit. Menghaluskan tak boleh dengan batu asah. Ada kertas spesialnya. Nah, saking spesialnya pisau itu. Maka pisau macam ini, karena harganya agak lumayan, dimodali. Kadang-kadang kan kita menyerahkan pisau itu hanya kepada tukang sembelih. Ngogo lumayan loh. Nah, itu perlu dipikirkan tuh Bang Ketua. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Disembelih sang anak sang buah hati, rupanya ketika dibuka yang menutup kepala ini, menutup mata ini, betapa senangnya hati Ibrahim alaihissalam, rupanya yang tersembelih itu seekor kibas. Anaknya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Tapi sejarah dunia ini pernah mencatat, ada seorang hamba Allah, saking cinta kepada Allah, jangankan harta, anak pun mampu dia menyembelih. Nah, itulah kurban ini menunjukkan rasa cinta. Ketiga, sebelum kita tanya jawab. Ketiga, Ibu dan Bapak rahimakumullah, kurban ini menghilangkan sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan yang mana? Tamak, rakus, takut kehilangan. Berselisih Qabil dengan ayah kandungnya Nabi Adam alaihissalam dalam penentuan siapa yang paling berhak menikahi kembaran Qabil. Nabi Adam itu kan banyak anak. Rata-rata anak itu dilahirkan dalam keadaan kembar. Manusia lain belum ada. Supaya terjadi kembang biak, makanya kan kita disebutkan anak cucu Bani Adam. Jadi dimanapun suku kita ini anak cucu Bani Adam. Makanya kalau orang memahami nilai-nilai silaturahim, dia takkan cenderung kepada suku dia saja. Ada orang tuh Pak, kalau dia memimpin sukunya seluruh yang memimpin. Saya mohon maaf, termasuk urusan presiden sekalipun. Kalau fair misalnya, tidak mesti satu suku yang jadi presiden, tidak mesti. Tapi inilah kondisi kita hari ini. Kalau tidak suku ini, tak boleh jadi presiden. Kalau tidak suku ini, dia tak layak jadi wali kota. Tidak boleh. Pemimpin itu adalah ditentukan oleh seberapa dia layak mendapatkan amanah. Maka Ibu dan Bapak rahimakumullah, orang-orang muslim itu harus peduli akan hal-hal macam itu. Saya tulis itu, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Pertama yang saya tulis, kezaliman itu akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Yang kedua saya tulis, muslim yang tidak peduli dengan politik, maka dia akan diatur oleh politikus-politikus yang tidak peduli kepada Islam. Yang ketiga saya tulis, bila orang-orang baik tak mau peduli akan perpolitikan, maka perpolitikannya akan diatur oleh orang-orang yang tidak baik. Maka Ibu dan Bapak rahimakumullah, balik kepada cerita tentang Qabil tadi. Rupanya kembaran Qabil ini cantik. Yang patut menikahinya si Habil. Qabil menikahi kembarannya Habil. Menurut pandangan zahir mata Qabil, yang cantik itu kembaran dia. Dia nak menikah dengan kembaran dia. Tapi kadang-kadang Bang Ketua memang punya orang tuh cantik nampak oleh kita kadang-kadang. Ketika dia ngotot, solusinya macam mana? Solusinya kurban. Jadi kurban itu solusi. Siapa yang besar kecintaannya kepada Allah, kurang kecintaannya kepada dunia, dibuktikan dengan berkurban, maka dialah yang layak menikahi kembaran Qabil. Mengujinya macam mana? Kurban. Nah, kebetulan Qabil ini orang berada. Qabil ini kan peternak, Pak. Dia punya onta, punya sapi, punya kerbau, punya lembu, punya
kambing, kibas, macam-macam. Sedangkan Habil ini punyanya hanya sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, mestinya siapa yang berpotensi menang kalau bertanding? Mestinya siapa? Qabil, karena Qabil punya segala-galanya. Tapi kalau sampilik, tetap sampilik. Jangan dikira orang kaya itu pagi apa alentan tuh dia Pak. Jangan dikira orang kaya dia suka memberi. Belum tentu Pak Haji. Ada orang punya sawit tak berkurban? Ada. Ada PNS tak berkurban? Ada. Ada perawat tak berkurban? Ada. Nenek-nenek di kampung jualan pucuk ubi, ditambahnya dengan jantung pisang. Jantung pisang dia cuma satu, dua lagi jantung pisang orang diminta dia. Itu dijual dia. Ditambahnya dengan daun pisang. Dijualnya ke pasar. Sampai jam 2 tak laku jadi sampah dia. Tiap tahun berkurban dia. Ini ada polisi tak berkurban. Ada tentara tak berkurban. Gaji macam ini saya sampaikan juga di tentara. Tadi pagi ceramah di Lanut. Ada tentara tak berkurban saya bilang. Saya sampaikan aja. Kan memang ada buktinya. Dulu Pak, kalau sudah polisi, sudah tentara, sudah PNS, tak ada yang tak berkurban. Kena nenek-nenek penjual daun tapak leman saya berkurban. Jadi orang-orang yang hidupnya pas-pasan dulu berkurban. Nah, tapi ibu dan bapak rahimakumullah. Ada orang mohon maaf kredit Innova lancar, kurban tak lancar. Angsuran rumah 4 juta sebulan lancar, kurban tak lancar. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah. Qabil, kalau maulah Qabil, jangankan kambing, jangankan sapi kerbau, onta pun sanggup Qabil itu mengkurbankan. Tapi apa yang terjadi? Dicari oleh Qabil itu kambing yang kusut masai lagi kurus. Yang pucet mukanya tidak laku di pasaran. Itu yang diambil dek Qabil untuk menjadi kurban. Sedangkan Habil, walaupun seorang pecocok tanam, hanya punya buah-buahan, sayur-sayuran dan hasil tani, dia memberikan hasil sayur-sayuran terbaik. Makanya kalau kita buka kitab 1100 hadis terpilih, bisa saja kata Nabi, orang yang hanya bersedekah 1 dirham, itu mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Kok bisa ya Rasul? Karena kata Nabi, orang yang punya 1 dirham itu, dia punyanya dirhamani, 2 dirham, 1 dirham dia makan, 1 dirham dia sodakohkan. Berarti separuh hartanya dia sodakohkan. Sedangkan orang yang punya 100.000 dirham tadi, malun kasirun, harta dia banyak berlimpah ruah. Diambilnya ujungnya. Ujungnya itu pun tak rusak, hanya 100.000 dirham. Mana lebih hebat tuh? Lebih hebat? Yang 1 dirham. Walaupun kurbannya Habil hanyalah hasil tani, tapi memberikan yang terbaik, kalah oleh dia kurbannya Qabil yang memberikan seekor kambing kusut masai dan tak laku di pasaran. Memang kalau sampilik kau nak ada ubek, Pak. Sampilik tu nak ada ubek. Maka salasun muhlakat, 3 perkara yang bisa membuat hidup rusak binasa itu, hawa muttabaun, hawa nafsu yang terlalu diperturutkan. Yang kedua, wasyuhun muta'un, kikir yang terlalu diikuti. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsi, bangga terhadap diri sendiri. Jadi makin banyak harta itu dimiliki hanya untuk disebut-sebut. Jadi harta ini ujung-ujung cuma disebut-sebut ya Bang. Apa Pak Ustaz di mati enggak? Ambo di Muko Babu Salam, Bu. Oh, ada tanah kosong dan laweh itu Pak Ustaz. Itu tanah kami.
Jadi harta itu disebut-sebutnya. Kalau pergi pula ke perumahan itu, ada rumah besar Pak Ustaz lagi bangun, itu rumah abang Ambo. Lai tahu Pak Ustaz, ada rumah lama tapi tanahnya lawe Pak Ustaz. Itu kami punya. Ada ruko 5 pintu Pak Ustaz alun siap, tapi lah hampir siap. Lai tahu Pak Ustaz tuh, itu kami punya. Jadi ujung-ujung harato kok Pak disabit-sabit. Padahal harta kita sebenarnya itu adalah, ingat, yang dimakan, diminum dia busuk, yang dipakai dia lapuk, yang ditabungkan pasti jadi rebutan, tapi yang diinfakkan, sodakohkan, zakatkan, kurbankan, itulah sebenar-benar tabungan. Itulah kaji kita malam ini. Tadi nak dibuka tanya jawab, rupanya waktu isya dah masuk pula. Belum lagi? Kita buka lah tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Ini Bang Dr. Daud nih. Ada yang mau bertanya, Bu dan Bapak? Ya, silakan. Teknik memotong itu payah pula mencontohkan sekarang. Biarlah itu. Iya. Kalau sudah Bang Daud, percayalah kita pendekar-pendekar melur nih kan. Percayalah kita. Tapi kalau Bapak Ibu nak ikut, sekarang banyak itu pelatihan-pelatihan. Kan ada kawan-kawan Juleha, ada Ustaz Zulhendi Rais dan kawan-kawan. Ada juga tasbih Ustaz Nazri, ya kan? Banyak sekarang. Saya tengok kemarin di Perawang juga ada komunitas, apa namanya tuh, banyak sekali yang ikut. Banyak sekali ikut. IKMI juga pernah mengadakan tuh ratusan orang yang ikut. Yang payah itu adalah orang tak mau belajar. Cuma mempraktikkan malam ini payah pula Bang Daud. Tapi saya yakin Bang Daud ini memastikan hati aja sebetulnya ini. Orang masak di Batang nih. Orang masak di Batang nih. Tapi Ibu dan Bapak rahimakumullah, memang belajar itu membuat kita semakin paham banyak hal. Termasuk kita yang sudah praktisi sekalipun, Bang Daud. Saya suka nyimak-nyimak itu Bang Daud, walaupun saya sudah alhamdulillah dari 15 tahun saya menyembelih ini, tapi kita ikut ini, oh ya, banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Banyak sekali, banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Dulu mengapa kita harus sampai kadang 4-5 kali, rupanya kan tekniknya kan enggak pas, kan? Kalau tekniknya pas, pemilihan pisaunya pas, itu memang bisa, sekali itu masuk akal. Paling banyaknya 3 kali lah. Yang tak boleh itu menggergaji Bu dan Bapak rahimakumullah. Kadang anak putih itu batang dia sapi itu, tak tahunya yang mana kan dipotong. Pokoknya sekali mendorong tu memang sahabi-habi tenaga mendorongnya. Babunyi yang ngok kawan kadang mendabih itu, tidak boleh. Yang Daud ya. Saya komentarnya itu aja, ya. Yang lain ada Bapak Ibu? Alhamdulillah. Itulah kaji kita malam ini. Kalau sudah Nurul Fajar tak ragu kita, insyaallah. Ustadz-ustadz terbaik kan sudah ada di Masjid Nurul Fajar. Saya ini pemain pengganti aja nih. Jadi sudah lengkap lah oleh guru-guru kita yang lain insyaallah. Terima kasih Ibu dan Bapak rahimakumullah, sehat selalu, panjang umur, barokah hidupnya, amin ya rabbal alamin. Saya doakan Ibu dan Bapak semuanya diberikan Allah kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitas. Doakan juga saya Ibu dan Bapak, pertama cepat selesai kuliahnya. Biar tidak lama-lama di kampus. Biar cepat selesai S3 ini kan, cepat pula kemudian beraktivitas yang lain, Bang Daud. Itu satu. Yang kedua, kalau nampak-nampak foto saya, tolonglah baca-bacakan sholawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana tahu kalau orang-orang soleh, orang-orang terjaga sholatnya, yang membacakan selawat Nabi-nya, insyaallah makin barokah dia. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak rahimakumullah. Billahi taufiq wal hidayah war ridha min inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.